Menurut di kacamata lu tuh sekarang pernikahan tuh sampai lu sekarang bisa selain nyambung ya Rin, apalagi yang dibutuhkan? Oh tuh lihat tuh menantunya ini mah begitu, Iya. mertuanya tuh begitu, suaminya begitu, istrinya begitu. Udah tutup aja itu, udah biarin itu orang gitu. Iya. Nah kita bikin kebudayaan kita sendiri. Karena gue nikahnya sama orang lain nih. Iya. Ngerti nggak dia tentang misalnya gue butuh eyeliner warna pink misalnya, ngerti nggak? Dia tuh bisa sampai sedetil itu. Kamu kapan punya momongan? Iya. Kapan punya momongan? Nah gue tuh pengen tanya balik, kenapa itu harus ditanyain? Iya. Atau emang udah happy dengan berdua? Udah happy dengan berdua. Tanpa anak? Tanpa anak pun udah happy. Wow. Hidup udah banyak masalah nih. Iya. Nanti kalau tambah anak itu akan menambah masalah udah pasti gitu. Gue salut dengan orang-orang yang Bisa. udah kerja. Iya. Kamel lah salah satunya, udah kerja, punya anak juga. Itu menurut gue Lu ngerasa lu nggak bisa? Akhirnya guys, senang sekali ya. Welcome back to Kamar Comel, Celoteh Melani. Akhirnya ini aduh satu kehormatan, kebanggaan seorang pejabat publik ya bisa datang dan mampir di Kamar Comel, seorang diva, penyanyi yang ibaratnya udah aduh warawiri luar biasa ya. Punya anak-anak juga 4 orang yang cantik-cantik, ganteng-ganteng semuanya. Dan tentunya lagu-lagunya semuanya, lagu-lagunya keren-keren ya. Menghitung hari dan segala macam keren-keren sekali guys. Please welcome di Kamar Comel. Ini idolaku banget, Mimi Krisdayanti. Wow. Nyanyi dong Mi, menghitung hari dong Mi. Anda salah mengundang bintang tamu kayaknya nih. Saya salah kamar kayaknya. Anda kan ini. bisa jadi apa aja. Coba. Bisa jadi apa aja yang mau Krisdayanti dibawa. menghitung hari, coba. Menghitung hari, detik demi detik, masaku nanti apa kan ada. Tapi ternyata salah panggil. Ternyata udah maju, mundur, maju, mundur. Cantik. Ini dia Syahrini. Apa kabar? Baik ya. Apakah harus aku jawab? Luar biasa loh, bener-bener. Tepuk tangan buat Rina Nos. Mau dipanggil jadi apa aja bisa ya? Iya, dia jadi apa aja ya, Bo. Sebenarnya nomor tuh Nos apa Nose sih? No, gue sih manggil menamakan diri gue Nose, bukan Nos. Tapi orang mau manggil Nos juga nggak Rina Nos, masalah. Rina Nose ya. Nose. Oke, tapi lucu banget ya. Maksudnya gue tuh sama Rina tuh cukup lama berteman ya Rin ya. Sama lu kita. Wih, kita dari zaman Dari kapan, Antv nggak tahu. Mantap. Dari kita. Tahun berapa kita? Ya kan, Bo. Rina masih naik Panther Iya, sama emaknya. Rumahnya Iya, di Tebet. Iya. Astaga. Gue sama Rina tuh masih pakai baju, mohon maaf ya, baju-baju yang nggak ada branded deh. Gue tuh dulu sama Rina gila di Antv ya Rina. Belum ngerti branded Belum ya, ngerti branded, belum paham. Makeup masih cemong. Tapi lu tuh salah satu komedian yang gue tuh adore. Gue tuh Wadaw. gini, maksudnya gue percaya bahwa setiap komedian itu punya warna sendiri-sendiri. Benar, Tapi benar. you're one of the kind menurut gue. Karena satu, lu tuh orangnya Rin menurut gue nggak pernah yang gue artis nih, nggak pernah. Ya udah aja gitu. Rina Nos ya udah sama kru sama segala macam udah aja nyatu gitu. Nah satu hal lain menurut gue tuh adalah nggak tahu dari is it from your mom atau from your dad, tapi darah seni kamu tuh kental banget. Lu ngerasa gak sih Rin? Iya, udah Iya kan? jelas itu. Ya Apa pasti aja yang turunan dari keluarga semuanya pasti. Lo joget bisa, nyinden Iya, bisa, iya. Terus apa namanya tadi barusannya apa? Impersonate bisa, right? Ngecat rambut sendiri bisa. Wig dia beli suka pakai wig nih guys, dipakai dibentuk semua sendiri, potong sendiri, motong rambut pun sekarang sendiri, ngecat rambut pun semua sendiri. Wow, gila. Sebenarnya yang seniman tuh bokap apa nyokap Rin? Sebenarnya kemampuan bisa ini, bisa itu, Iya. bisa apa. Sebenarnya gue kalau gue nganalisa orang tua gue Iya. nih, emak gue sih, Si mama. si ibu. Karena dia tuh mau apa aja tuh bisa, mau nggak mau itu kerekam kan di memori dari Iya, kecil iya, kan. iya. Jadi kayak misalnya gue ngeliat emak gue lagi ngerjain Iya. apa, tahu-tahu ngejahit bikin baju sendiri. Dari kecil tuh gue nggak pernah beli baju. Oh, selalu si ibu yang Ibu ngejahitin. bikin. Itu aja dari awal udah tahu begitu. Terus Iya. emak gue dulu yang suka ngecat rambut gue. Dia juga suka I motong-motong see. apa-apa. Jadi mau nggak mau itu tuh kayak udah kerekam di memori. Iya, Akhirnya iya. gue pun jadi begitu gitu. Benar. Jadi kayak ngeliat, oh si ibu bisa ini, ibu bisa Oh, gini. juga bisa. Akalnya banyak apa aja gitu. Jadi berarti kalau emak gue tuh ditinggalin sendiri aja di hutan, hidup dia mau kemana-kemana aja karena akalnya banyak. Itu Tom Hanks lewat ya, Say. Lewat, Forrest Gump Say. lewat ya, mamanya Rina Iya. ya. Dia kalau tinggal di hutan dia udah buka Taylor, penjahitan.
buka catering Nah itu, saya itu. Nah salon makanya gue eta. ngeliat sama gue, Wow. oh dia bisa apa aja ya. Jadi Iya, kayak iya, nggak khawatir kalau dia hidup Iya. sendiri pun dia bisa ngapa-ngapain. Nah itu tuh jadi kebentuk di guanya sendiri gitu. Jadi bener ya bahwa anak tuh monkey see monkey do ya. Anak tuh melihat bagaimana orang tua Orang ya. tuanya. Mungkin Wow. ada turunan ya genetik itu, Iya, ada iya. ada gennya itu gitu. Oke, Rin, lu tuh sekarang salah satu artis yang tidak pernah habis jobnya. Honestly, nggak ngotot juga tapi kayaknya kan kalau gue lihat nih ya, ada misalnya emang niat gitu, misalnya nggak apa-apa kan itu strategi masing-masing. Iya, iya. Misalnya berusaha banget bergaul sama siapa-siapa, Oh, iya, iya, deketin iya, apa iya, segala. iya, iya. Lu makanya nggak ya Rin? Gue nggak pernah tuh lihat lo sama orang-orang TV pembesar-pembesar foto apa. Ya, tapi there's nothing wrong with that karena orang kan Iya. dan lu tuh cenderung juga kayaknya jarang bermain, bener gak sih Rin? Tapi job selalu ada aja, berarti kebukti kan bakatnya luar biasa Iya gitu. karena yang gue cari kan bukan job, jadi gue menjalankan apa yang gue suka gitu. Kayak misalnya dari dulu ya gue sukanya berkesenian dari Iya, dulu. iya. Masuk ke dunia TV, kalaupun misalnya ada program-program yang memang gue nggak nyaman di sini, Iya. bukan gue, ya gue nggak ambil gitu. Jadi Pernah Rin? sering. Misalnya apa yang menurut lo nggak Rina knows banget? Misalnya nih ada program-program reality yang gue diharuskan di situ seolah-olah nih gue membawakan acara yang real, tapi gue harus berakting, Iya, iya, berpura-pura gitu. Iya. Nah, gue nggak bisa. Terus misalnya gue harus misalnya kayak Kamel nih gini, Iya. ngorek-ngorek bintang tamu. Nah itu bukan That's keahlian not you. gue. Oh, Gitu. I Nah kalau see. untuk itu gue enggak, karena gue bukan di situ. Oh. Mainan gue ya di impersonate, Iya, mainan iya, gue iya, di misalnya jadi host, Iya, di tempat-tempat lain. Tapi kalau untuk hal-hal tertentu gue nggak bisa. Makanya gue sama Rina, Rina, Po Alpa tuh pernah punya program bareng bertiga ya Rin. Ya kita dibilangnya apa, trio sedang ya? Trio sedang. Trio sedang. Jadi bilang cakep banget, enggak dibilang jelek juga. Gue Po Alpa sama Rina. Ya kan maksudnya ya cakep banget ya kalau nama ya. Ya kata jelek juga kita ya kalau Yang nggak jelek-jelek banget. Alpa juga cakep kan. Jadi bertiga nih waktu zaman-zaman dulu pandemi, sebelum pandemi ya Rin ya, kita bertiga ya sampai pandemi Sampai kan. pandemi, Sampai iya, pandemi. bener. Jadi kalau bagian ngorek-ngorek tuh host tuh emang pasti gua. Bagian apa misalnya ada lawaknya apa impersonate itu Rina. Iya. Nah, bagian diinjak Alpa. gitu. Jadi kita udah ada job desk-nya masing-masing Iya, gitu ya. Kayak bener. itu tuh zaman-zaman gue waktu gue masih nge-host sama Irfan sama Ramzi Iya, itu masih iya. bertiga. Iya. Kita udah tahu dengan sendirinya. Bener. Bagian ngorek-ngorek Irfan Hakim. Iya. Bagian pemecah pencair suasana Iya, gue. bener. Bagian yang serius, yang motivasi apa-apa Iya. Ramzi. Kayak gitu. Betul, Jadi kita betul. tuh tiba-tiba udah ada aja gitu. Yes. Tapi kalau berteman juga gue liat lu tuh jarang banget berteman hangout artis-artis tuh juga jarang Rin. Hidup Rina Nose tuh ngapain selain kerja? Pikir, Iya. mencari inspirasi, apa aja gitu. Karena gue misalnya di rumah nih, Iya. entah gue baca, misalnya entah gue scroll sosial media untuk Iya. mencari inspirasi untuk dapat apa ya. Ntar biasanya Iya. tuh gue gitu kalau misalnya gue nonton YouTube kayak atau nonton apa, ntar ada aja ide mau bikin apa, ntar ada aja. Nah ngumpulin ide itu tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Nah Oke. gue tuh nggak bisa dalam suasana yang rame gitu tuh memang dari dulu nggak bisa gitu. Oke. Gue pernah bermain, kumpul, hangout. Iya. Dulu tuh ya gue, Deswita, Soimah, Oki Lukman. Iya, sudah-sudahan kan tuh Iya. orang berempat, iya. Udah deh tuh itu. Iya. Tapi setelah misalnya yang lain kan misalnya ada Iya, acara juga, iya, ada acara, iya. gue juga ada acara. Akhirnya jarang-jarang ketemu. Tapi sekalinya ketemu, kalau gue sama Deswita tuh dulu bisa sampai jam 5 subuh Iya. ngobrol di rumahnya dia. Tapi udah segitu aja. Nah Iya, gue nggak iya. bisa dibawa ke tempat-tempat yang rame misalnya. Banyak orang gitu tuh. Loh, aneh ya, padahal Puyeng. Rina tuh seorang performer, which is lo dealing dengan crowd yang banyak sekali, lo bisa confident dengan segitu banyak manusia yang melihat lo. Tapi in the same time, lo kedengarannya seperti sounds like you're introvert gitu. Jadi Rina Nose sebetulnya introvert, extrovert, atau in the middle? Ambivert. Ambivert. Ambivert itu dia justru bisa dia menempatkan dirinya pada saat rame harus gimana, pada saat dia sendiri itu gimana. Jadi Ngikutin sesuatu. ngikutin. Nah, Oh. cuman memang gue nggak bisa untuk suasana yang terlalu crowded tuh gue nggak bisa. Iya. Jadi pusing, kerasanya tuh iya. puyeng gitu, pala gue tuh pening kayak aduh bisa tenang gak sih? Tenang Iya, gitu. iya. Makanya kalau misalnya di lokasi syuting gue lebih memilih tempat make upnya yang sendiri. Iya, Biar benar. nanti dari sini abis rame-rame gue balik tenang lagi. Gitu. Jadi I see. emang butuh ketenangan kan. Iya, iya. Maka dari itu gue misalnya bisa bikin nyiptain karakter Iya, kayak iya. bisa bikin
ide-ide apa aja. Dari kesendirian itu? Itu tuh dari kesepian, dari ketenangan, dari suasana yang tenang itu. Oh, tapi nggak merasa butuh untuk misalnya being in the public bersama dengan artis-artis, punya satu temen geng-geng, teman-teman artis sendiri. Kalau gue lebih senang dengan ketenangan, dengan yang sunyi gitu, yang tenang. Karena dengan kondisi sunyi, kondisi tenang tuh di sini ide tuh mengalir deras. Wow. Tapi kalau misalnya lagi rame, wah gue fokus gue kemana-mana nih gitu. Terus gue juga nggak tahu. Kadang-kadang kayak gue tuh nggak mau ngobrol tuh ngobrolin apa ya gitu. Jadi makanya gue sering tuh dapat undangan dari ini, dapat undangan itu tuh sering banyak. Cuman gue nya nggak pede. Nggak pedenya tuh, aduh nanti di sana aduh ngobrol ngapain apa ya? Aduh karagok, aduh mau ngapain ya gitu. Wow, tuh ya lo nggak pernah tahu seorang yang kelihatan sangat very confident dan bisa macam-macam datang ke undangan, gue ngomong apaan? Bingung. Wow, very bingung. unik ya. Iya. Tapi gitu. emang buat di kacamata gue, lo tuh orang memang lo tuh seniman. Lo tuh bukan public figure atau bukan artisnya tuh benar-benar arts karena memang lo punya darah seni gitu. Beda maksudnya kalau kayak gue tuh gue ya ada darah seni tapi not as much as you, beda-beda kan gitu. Lo bisa impersonate dari Bunda Hetty Koes Endang, terus juga impersonate nih kita keluar gambar ya, Roy Kiyoshi, terus Teh Yunet, sampai itu siapa sih yang Blackpink? Jennie Blackpink, right gitu. Nah, dapat idenya gimana Rin? Dan pernah nggak you run out of idea, kehabisan? Karena kan TV, media begitu lucu, diekspos terus tuh. Ya bukan diekspos, dieksplor terus. Kalau lo nggak ngisi kan abis lama-lama. Gimana Rin? Ya itu makanya salah satunya butuh ketenangan tuh itu. Kalau gua pada saat udah tenang tuh dalam kondisi sunyi, apa aja tuh bisa keluar. Makanya nggak habis-habis kayak ibaratnya tuh nggak habis-habis. Tapi kalau misalnya gua udah ditempatin dikasih sibuk terus gitu, terus kegiatannya itu lagi kayak blank gitu. Ya, termasuk salah satu karakter yang nggak tahu nih ini Trans 7 yang buat atau kayaknya pasti ada campur tangan dari lu juga lah ya. Si Erna dan Nur Gemilang, ya kan? Si cewek alay. Ini awalnya apa Rin? Maksudnya lu propose, mereka bilang Rin cariin dong karakter seorang perempuan yang bla 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 bla, atau you come up dengan ide seperti ini? Nah, awalnya kan Erna itu untuk program OVJ dulu kan. Itu muncul waktu itu gue di acara sahur bareng sama Hesti Purwadinata, bareng-bareng tuh kita bikin ini aja, kita bikin gini, yang mukanya gini ya, ntar rambutnya gini-gini gitu. Gue tuh bikin bareng tuh sama Hesti, iya gini ya, iya bener jadi gini ya, ntar ngomongnya gini kan, karena gue bareng sama Hesti kan Sunda-Sundaan kan. Terus kita tuh di backstage tuh udah gila-gilaan lah gitu. Nah begitu selesai acara sahur, kan lanjut lagi ke program reguler OVJ tuh. Nah pas lanjut ke program reguler, tiap kali dikasih skrip tuh gue kayak mau dikembangin karakter yang dulu gue bikin sama Hesti gitu. Tapi gue bikin apa ya? Akhirnya gue bikin poninya jadi ada 4 biji gitu. Dibikin sesuatu yang unik yang orang apa sih nih? Jadi pengen tahu nih ini apa? Dibikin itu terus karakter suaranya Erna itu gue terinspirasi sama Lesti zaman dulu. Awal-awal DA1 tuh kan suara dia tuh kecil, tapi begitu nyanyi suaranya bulet gitu. Begitu ngomong enggak ada dede mah enggak apa-apa kan gitu. Nah itu tuh gue inspirasi dari situ tuh. Gue pakai karena dulu di zaman di DA tuh gue sering niru-niruin Lesti juga kan, sering dipancing untuk niruin Lesti. Akhirnya jadi gue pakai aja di situ. Akhirnya dengan berjalannya waktu berkembang lah tuh karakternya si Erna tuh, berkembang dengan gua ide-ide yang muncul pada saat di stage gitu, tiba-tiba kan spontan aja. Nah kemarin pas terakhir di acara anak sekolah itu dimintalah tokoh si Erna itu untuk masuk ke anak sekolah. Cuman gua pikir Erna kan udah ada untuk di OVJ gitu, jadi gue pikir mau bikin karakter yang lain gitu. Nah gue tarik memori gue ke belakang, zaman-zaman SMA gue ngapa-ngapain aja. Bertemulah ketemulah nih ya di pikiran gue nih, oh iya dulu zaman SMA ada cewek yang ngebully gue tuh suaranya kalau ngomong gitu. Ini cewek yang ngebully lo? Kakak kelas zaman dulu? SMA, sekelas, satu angkatan. Ngebully Gak lu? sekelas, iya.
Maksudnya kan dulu mah zamannya namanya bukan bully sih, gencet-gencetan kalau dulu. Iya. Jadi gencet-gencetan, ada anak ini digencet katanya. Suaranya kayak gitu? Jadi kalau ngomong gitu, oh naon sih eta mah ngerakeun nya teh wah manya atuh budak SMA Pasundan 2 asup majalah Mangle. Suaranya begitu. Gue pakai lah itu buat tokoh si Nur ini. Gila, gitu. Lo gak pernah tahu ya, lo dibully SMA akan menjadi cuan saat lo dewasa. Wow. Nah makanya kenapa gue seneng sendiri dalam kesunyian itu karena gue lebih seneng observasi apapun yang ada di sekeliling gue gitu. Diem observasi tuh gue masukin, oh ntar gue bikin apa dari situ gitu. Nah ini akhirnya menemukan nama Nur dan segala macam tuh observasi juga. Iya, jadi gue cari nama apa ya yang paling gampang diinget nih. Iya. Nur aja deh gue bilang. Siapa? Nur deh, Nur aja. Tapi itu bukan nama gitu. Nur yang genjat waktu bukan. Namanya beda. Yang genjat tuh siapa? Beda. Adalah itu masa lalu yang dia pasti gue pikirnya itu udah jadi hal yang lucu aja gitu. Pikir nama-namanya yang kira-kiranya spektakuler, fantastis apa ya? Oh, Gemilang gitu. Nur Gemilang. Akhirnya gue bikin lah Nur Gemilang gitu. I see. Baik. Nah, kadang-kadang katanya orang kalau bisa memerankan A, B dan C itu kadang-kadang suka terperangkap, Rin. Karena kan maksudnya gini, nih nggak tahu nih kalau kayaknya ada deh aktris Indonesia juga yang sampai terperangkap dengan peran sendiri. Ada. Nah kalau di luar tuh ada beberapa yang bisa impersonate ganti ini. Sampai akhirnya dia bingung nih. Gua saat ini lagi jadi yang mana nih? Iya. Pernah nggak kejadian juga seperti itu di hidup seorang Rina Nose? Nah kalau untuk peran-peran yang sebelumnya itu di OVJ itu kan lepas pasang lah ibaratnya gitu. Jadi sekali main satu segmen, abis itu gue jadi yang lain lagi, yang lain lagi. Kalau yang nggak intens itu nggak masuk. Nah. Kalau yang intens itu bisa masuk. Bisa masuk. Nur itu salah satunya. Nih, gue bisa berdiri ya. Boleh. Gimana? Gayanya Nur tuh kalau berdiri kan nggak bisa diem tuh. Dia pasti gini. Terus kalau berdiri tuh dia pasti gini-gini. Iya. Gaya ini ke bawah. Kalau. Kadang-kadang gue misalnya kayak berdiri tuh tiba-tiba gue gini. Terus gue gini inget. Ini Nur. Lah si Nur. Gitu. Gue suka gitu. Emang Nur kakinya gitu-gitu ya Rini? Iya jadi si Nur tuh pokoknya gue bikin kalau dia jalan dia nggak bisa diem aja pokoknya gini gitu goyang-goyang. Si Jeci Citayam tuh dari si Nur loh sebenarnya. Sebenarnya ngambil dari si Nur. Jadi lu kadang-kadang ngerasa, wah ini Nur nih, oke ganti switch gitu. Iya gue langsung, tapi nyadar gitu, misalnya oke gitu. Nah kalau dulu tuh kan gue teater tuh ngambilnya pemeranan. Nah pemeranan itu ujian akhirnya gue selalu mainkan naskah-naskah apapun gitu. Misalnya naskah ada yang ditugasin dari dosen, misalnya kelompok ini harus mainin naskah ini. Nah itu tuh proses untuk penghafalan naskah aja kan misalnya 50 halaman, itu kan dihafal tuh dialog-dialognya, dicari karakternya gimana. Nah itu gue akan observasi tiap hari, misalnya gue mainin tokoh ibu-ibu atau misalnya gue mainin tokoh cewek yang karakternya gimana gitu. Nah gue akan masuk dulu, harus masuk sampai ke cara jalan gue pun setiap hari akan gue pakai itu. Akan gue pakai. Nah itu kalau udah masuk kadang-kadang jadi ke bawah dan susah keluarnya lagi. Makanya gue harus tetap menjaga kesadaran gue nih. Kayak contoh si Nur itu, gue harus menjaga kesadaran. Ini Nur gitu, biar gue nggak kehilangan diri gue yang sebenarnya. Iya gitu. benar. Oke, banyak hal yang lu bisa lakuin. Apa yang nggak bisa lu lakuin? Selain tadi ngorek-ngorek orang tadi interview. Ya itu kan itu nggak bisa. Itu mungkin hanya gue dan Feni Rose ya. Atau karakter impersonate siapa yang sampai saat ini pengen dilakuin tapi belum kejadian? Rocky Gerung. Wow. Gue pengen impersonate Rocky Gerung udah lama. Iya. Wow. Cuman gue masih mempelajari diksi-diksinya, literasinya, karena kan beda tuh, agak lebih susah tuh untuk dipelajarinnya. Jadi gue harus masuk, harus dapat dulu itunya. Karena kalau enggak, guanya kesulitan juga masuknya gimana gitu. Oke. Nah, kalau sekarang ini kan banyak hal yang tentunya yang ada dalam diri lo tuh terpengaruh dari suami dong, orang terdekat, orang lu kan spend time paling banyak sama dia gitu. Do you feel happy right now dengan segala apapun yang udah didapetin saat ini gitu, dengan segala pengalaman di belakang? Sebenarnya kalau ngomong bahagia, happy itu kan nggak bisa didefinisiin ya. Jadi mau bahagianya gue, bahagianya suami gue, pokoknya kalau gue ngerasa gue bisa ngobrol apapun sama dia, kita bisa diskusi apapun, obrolan kita nyambung, itu tuh udah kebahagiaan buat gue. Nah itulah yang terjadi pada kita sekarang gitu. Jadi si pasangan sekarang ini yang membuat lo cukup lama, berapa tahun sekarang nikahnya? Hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun. Rekor gak sih nih? Rekor dong.
Rekor dong kata dia ya kan. Rekor lah Rekor jelas. dong. Padahal sebetulnya bule. Dulu pernah menikah sama orang Sunda, right? Ya sebenarnya kalau dilihat dari di atas kertas, harusnya lu Sunda sama Sunda lebih gampang dong. Iya. Yang penting kan, yang penting bisa nyambung dulu, bisa ada satu frekuensi. Terus misalnya kita punya minat yang sama nih dalam pembahasan sesuatu gitu. Nah itu yang harus yang jadi utamanya tuh itu gitu. Nah gue udah ada minatnya kebetulan sama, diajak diskusi pun juga sama. Gitu. Seni dua-duanya. Iya sama-sama seni kan. Iya. Dia juga penyutradaraan, gua pemeranan, Iya. cocok banget. Iya. Jadi dia punya kayak misalnya dia ada ide-ide apapun. Iya. Kayak misalnya dia ngelihat gue karakternya tiba-tiba jadi Erna, tiba-tiba jadi Melinda, tiba-tiba alis di atas, tiba-tiba poninya ada di tengah-tengah lah. Spontan aja gitu. Tahu-tahu dia beli-beli alat-alat Untuk make menyupport up lah, kacamata yang aneh-aneh lah. Tahu-tahu beli ini, aku tahu mungkin nanti kamu butuh, nanti kamu butuh. Jadi itu barang-barang yang bisa gue simpen, suatu saat gue perlu, gue akan pakai. Nah tiba-tiba, gitu ya? nah itu tuh banyak kepakainya di OVJ. Tiba-tiba gue mau bikin karakter apa, oh iya laki gue beliin gue kacamata yang ini nih yang aneh-aneh, jadi kepake gitu. Nah itu kan maksudnya untuk mengerti ke arah situ tuh kan. Gak semua laki-laki bisa. Nah itu dia. Makanya mengapa kita nyambung sekali. Us time itu kalian berdua apa sih? Kalau me time kamu sendiri kan kamu tadi cerita harus sendiri. Kalau kalian berdua tuh waktu paling enak biasanya berdua tuh ngapain? Kayaknya nge-mall apa gitu. Masak, nge-mall. Karena kita tuh nggak terlalu apa yang harus kita harus begini, kita enggak gitu, jalan aja gitu. Kadang-kadang misalnya dia ngerjain apa, kerjaannya dia, kebiasaannya dia, gue ngerjain apa, kebiasaannya gue. Ntar habis itu bisa manja-manjaan lagi, happy-happy lagi. Gue cuman joget-jogetan aja gitu ya di rumah. Terus ntar dia gitu joget-joget gitu. Enggak, kalau absurd ya kalau buat orang lain ya. Absurd, tapi kita nyambung dan happy dengan itu gitu. Karena frekuensinya sama kali. Sama. Wow. Tiba-tiba gini, kenapa sih kita gini ya? What are you doing? I don't know. Gitu-gitu. Jadi kayak udah hal-hal yang kayak gitu tuh lucu gitu menurut gue, happy aja gitu. Apa yang lo belajar dari previous marriages lo 2 kali gagal dalam pernikahan, dan pastinya kan itu jadi bekal untuk pernikahan yang sekarang. Menurut di kacamata lo tuh sekarang pernikahan tuh sampai lo sekarang bisa selain nyambung ya Rin, apalagi yang dibutuhkan? Yang dibutuhin itu pemahaman dan kemampuan untuk menjelaskan. Jadi kayak misalnya nih kalau di yang dulu-dulu, gue nggak ada kemampuan untuk menjelaskan apa yang gue rasain, apa yang gue pikirin. Nggak ada kemampuan untuk menjelaskan itu. Akhirnya kalau gua ngomong ada yang salah tangkep lah. Begitu dia salah tangkep, guanya juga salah tangkep lah. Nah itu kan jadi nggak akan ketemu sampai kapanpun gitu. Nah setelah melewati beberapa hal gitu ya yang tiba-tiba gagal lagi, kan gue harus putar otak dong. Maksudnya setiap peristiwa itu jadi mengubah pola pikir gue gitu. Akhirnya gue berpikir gini, apa nih? Yang dari guenya nih apa nih, kesalahannya dari gue apa. Jadi gue melihat ke dalam diri gue, nganalisa diri gue sendiri. Kekurangan lu tuh kan begini, lu tuh begini. Berarti lu harus apa nih untuk mendapatkan orang yang bisa pas sama lu. Nah gue nggak mungkin gue harus cari yang cocok, nggak akan ada yang cocok. Betul, biar gimana pun nggak akan ada gitu. Nah cuman ini gimana nih caranya gue punya kemampuan untuk berdiskusi, kemampuan mendengar, kemampuan menjelaskan. Ternyata itu yang dibutuhkan. Nah setelah gue ketemu itu komunikasi, diskusi itu yang dibutuhkan. Walaupun sounds klise ya, tapi ternyata pada saat lo udah nikah dan kawin bertahun-tahun, itu menjadi kunci lo. Itu tuh jadi kunci. Karena yang dulu gue pikirin, ini tuh kita harus komunikasi, Tapi kalau nggak ada kemampuan untuk komunikasinya nggak 2 arah, tetap aja nggak jadi. Berantakan pasti. Karena itu kan yang terjadi sebelum-sebelumnya, komunikasi kok gitu. Cuman ya kemampuan komunikasinya nggak, ya udah ternyata salah gitu. So bahasa sebenarnya nggak menjadi tantangan yang utama ya. Maksudnya you berdua kan bahasanya berbeda. Apalagi dia bahasa Belanda ya kan. Tapi tetap bisa berkomunikasi dan bisa menyampaikan justru lebih nyaman saat ini. Iya. Karena yang penting mau diem dulu, ngedengerin dulu. Nah kita tuh kebetulan punya itu gitu.
ngomong ada saatnya, Ya. dengerin ada saatnya. Kapan kita saatnya ngomong, kapan kita saatnya dengerin gitu. Nah jadi dia pun sangat bersabar untuk nunggu. Misalnya gue mau jelasin sesuatu, sabar dulu ya, karena Ya. ini kan bahasa kita beda nih. betul. Kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang gue mau jelasin dalam bahasa Inggris, ini nggak kena. Benar. Kalau dijelasin dalam bahasa Inggris, ini harus dalam bahasa Indonesia. Tapi gue akan jelasin pelan-pelan dulu nih, pelan-pelan. Ya. Kan kesabaran dia untuk nunggunya itu kan yang kita perlu. Iya. Nah dia ada itu, makanya kita bisa nyambung Oke, gitu. ini pertanyaan sebenarnya gue tanyakan ke diri gue ya, tapi kan nikah sama bule kan enggak, nikah sama bule kan beda-beda juga kan gitu. Iya, Tapi berat iya. nggak? Kan orang suka nanya, Kamel nikah sama bule itu berat nggak sih? Ya tergantung bulenya siapa dan tergantung lu seperti apa kan. Tapi di kasus lu nikah sama bule tuh Kalau berat kata nggak? gue sih bukan nikah sama bulenya atau Iya. sama siapanya, mau orang Indonesia, mau orang bule, mau orang Arab, kayak mau orang Iya. manapun gitu. Asal jangan orang hutan ya, say. Bukan masalah siapa Iya. pasangannya, tapi gimana kita mengkomunikasikan itu. Makanya yang paling gue tuh selalu mengingatkan ke diri gue, lu harus punya kemampuan untuk menjelaskan segala sesuatu dengan baik. Karena kalau kita nggak punya kemampuan, Ya. kita cuman minta dimengerti aja. Iya, Giliran pasangan yang nggak ngerti, kita marah. Akhirnya Gitu. cabut, Karena dah. merasa oh dia tuh nggak pernah ngertiin gue, padahal kitanya yang nggak Iya. mampu untuk jelasin apa yang kita inginkan sebenarnya Right. gitu. Tuh. Sepanjang 3 tahun menikah ini kan banyak orang pasti melihatnya karirnya Rina tuh gemilang sekali gitu ya kan. Makin menikah, yang ketiga makin bagus lagi karirnya gitu. Nah, tidak semua laki-laki tuh feel secure untuk bisa mendampingi perempuan. Gue gak tau sih alpha female atau enggak, tapi maksudnya kan seorang perempuan yang punya penghasilan besar, seorang perempuan yang punya spotlight besar gitu. Gimana caranya suami untuk bisa tetap feeling secure di sebelah kamu? Ya itu, gue itu akan menjelaskan sedetil-detilnya semua kelemahan gue itu di sini. Ya, Dia pun juga akan menceritakan gue di sini. Oke, gini deh. Kita kan hidup ini kayak seolah-olah ada standar sosialnya Ya. bahwa pernikahan itu perempuan tuh harusnya gini, Betul, laki-laki tuh harusnya gini. Ya. Pernikahan yang bahagia itu harusnya yang begini. Ya. Kalau yang nggak begini berarti nggak bahagia. Ya. Kita menghilangkan standar itu. Jadi gue jangan masuk ke standar itu, nggak bisa. Ini akan tersiksa terus selamanya. Selamanya kita akan ngerasa insecure terus. Oh orang mah gini. Iya. Oh itu mah suaminya gitu. Oh Iya. itu mah istrinya gitu. Mau sampai kapan? Itu yang justru berbenturan terus sama apa yang diri kita sebenarnya Iya. gitu. Nah akhirnya gue gini, nggak usah ngikutin standar yang ada, kita aja yang nyiptain kebudayaan baru gitu. Jadi gue menciptakan sesuatu yang baru. Kondisi kita tuh begini, kita Ya. nggak bisa misalnya mau, oh tuh lihat tuh menantunya ini mah begitu, Ya. mertuanya tuh begitu, suaminya begitu, istrinya begitu. Udah tutup aja itu, udah biarin itu orang gitu. Ya. Nah kita bikin kebudayaan kita sendiri, Ya. kita bikin standar kita sendiri gitu. Mau misalnya nanti dinilai orang, oh si Rina kok gini, kok suaminya gini kok, atau misalnya dari pernah nggak Joski ada kok omongan istrinya netizen gitu, apa segala macam kan kayak gitu? sering. Nah. Itu sering, cuman kan ya udah itu lu, Ya. gue punya cara gue sendiri gitu. Iya. Nah toh ini pun selama 3 tahun kan gue yang ngerasain. Betul. Mana ada gue bisa coba kalau misalnya gue nikahnya sama orang lain nih, Ya. ngerti nggak dia tentang misalnya gue butuh eyeliner warna pink misalnya, ngerti nggak? Dia tuh bisa sampai sedetil itu. Iya, Oh iya. si Rina nih sukanya yang begini. Orang gue kalau misalnya lagi make up aja, dia suka merhatiin. Oh ini tuh gini ya, oh ini gini ya. Terus misalnya mau bikin apa? Oh coba nanti ditambahin ininya, coba nanti nggak ada yang Tapi ngasih ini cowok ide-ide beneran kan, itu. Rin? Maksudnya dia kayak Ntar ngeliat nyaman taunya. Iya. Maksudnya dia kayak ngeliat gue bikin Iya, iya, pakai iya. poni-poni kayak gitu aja. Dia yang ngidein tiba-tiba poni barcode gitu. Kayak barcode ya Poni namanya. barcode, Oh ntar gue pakai ya itu ya. baik. Kayak Iya, gitu-gitu. Jadi hal-hal yang detail kecil seperti hal-hal itu ya. detail kayak gitu. Nah jadi akhirnya gue nggak akan lagi membanding-bandingkan standar sosial Iya. itu bahwa oh keluarga harmonis tuh harusnya begini. Orang tuanya gini, suaminya gini, anaknya gini, Iya. istrinya gini. Ya udah itu mah orang aja. Iya. Dan setiap pernikahan, setiap rumah tangga kan berbeda-beda ya. Ya, iya. Gitu, untuk bisa survivingnya, untuk bisa bahagianya gitu. Yang bikin kita ngerasa tersiksa tuh karena ya kita harus ngikutin standar Fit in. sosial itu Iya, gitu. iya. 'Cause we're Itu yang trying to bikin fit in. ya Yes. buat apa gitu. Benar.
leading to my next question nih Rin. Udah bahagia, udah happy, alhamdulillah saat ini. Udah berkomunikasinya udah jauh lebih enak. Dan kayaknya gue ngeliat lo punya sparring partner yang cocok dalam hidup lo gitu ya. Lo bisa konyol-konyolan berdua, terus bisa berkesenian berdua gitu ya. Dan kayaknya Josie juga justru menge-charge ya segala kemampuan yang lo punya gitu. Kan kadang-kadang namanya artis tuh, namanya komedian ada habisnya kan. Jadi menge-charge kemampuan lo itu gitu. Apakah kalian berdua planning untuk bisa memiliki momongan untuk bisa nextnya, the next generation Rina Nose juga yang bisa impersonate and whatsoever gitu, atau emang udah happy dengan berdua? Udah happy dengan berdua tanpa anak pun udah happy. Wow. Maksudnya gini, gue selalu kan sering banyak tuh yang nanya, dimanapun itu selalu ditanya, kamu kapan punya momongan, kapan punya momongan. Nah gue tuh pengen tanya balik, kenapa itu harus ditanyain? Kenapa? Jadi kalaupun nggak punya, emang kenapa? Kalaupun misalnya bahkan termasuk orang-orang yang memilih untuk tidak menikah atau tidak punya anak, ya udah emang kenapa gitu? Kan bukan satu keharusan kan? Kalau misalnya lu punya standar hidupnya, oh buat apa? Buat menurut gue sih punya pasangan yang begini, punya anak yang begini, itu ada kebahagiaan. Itu lu. Jangan dimasukin, jangan harus semuanya sama dong gitu. My question adalah kalian berdua emang decided untuk memang udah bahagia berdua nggak mau punya anak, atau kan ada juga orang yang tidak punya anak karena we have obstacle, ada tantangannya, pengen sebenarnya tapi belum dapat misalnya Rin. Kalau memutuskan, kalau diskusi, secara diskusi itu kita ibaratnya gini, hidup udah banyak masalah nih. Nanti kalau tambah anak itu akan menambah masalah, udah pasti gitu. Jadi bukan misalnya kita gue seneng anak kecil, anak aduh lucu, punya. Kadang-kadang tuh netizen juga kan, atau fans gitu rata-rata kan, ayo punya anak dong, pasti anaknya lucu, nanti anaknya cantik. Masalahnya punya anak bukan buat lucu-lucuan, hey. Iya lucunya sementara paling berapa tahun. Ntar habis itu problem muncul kan, macem-macem lagi ada. Tapi nggak punya anak kan juga problem juga muncul Rin, walaupun nambah anak pasti ada nambah semua problem ada, problem pasti ada gitu. Mau nikah mau enggak, mau punya pasti anak mau enggak, pasti ada problem. Tapi kan setidaknya mana-mana aja nih problem yang harus kita kurangin, yang harus kita eliminasi nih. Kalau misalnya sekiranya dengan gue misalnya menyadari dulu diri gue tuh begini, gue harus punya kesadaran dulu kekurangan gue apa, gen gue gimana, gennya dia gimana, gue tuh sampai memikirkan sejauh itu. Dan nanti pada saat anak gue usia 10 tahun, 15 tahun dia akan ada di sistem negara yang seperti apa, itu udah dipikirin. Nah itu tuh rata-rata kalau misalnya gue cerita-cerita kayak gini tuh, oh lu mau mikirnya kejauhan gitu. Ya memang harus mikir jauh, karena untuk mengeliminasi gitu, bahkan masalah-masalah yang belum datang sekalipun gue udah pikirin gitu. Jadi kayak biar ini nggak begini, biar ini nggak begitu. Nah gue selalu dibilang, oh lu mau overthinking gitu. Ya memang harus, menurut gue sih overthinking nggak ada masalah juga. Justru dengan overthinking akhirnya gue harus bisa memecahkan masalah-masalah yang bahkan belum datang gitu. Misalnya, oh gue kalau gue punya anak nih, kan kesibukan gue begini, kebiasaan gue tuh begini, keinginan gue kan gue punya kehendak, gue punya kehendak, suami gue punya kehendak. Kalau nanti punya anak akan punya kehendaknya sendiri. Ini gimana nih nanti nyatuinnya gimana nih gitu. Nah, maksudnya gue salut dengan orang-orang yang bisa udah kerja, Kamela salah satunya udah kerja, punya anak juga gitu, terus harus ngurusin nanti segala sesuatunya kan, anak ini belum lagi harus nanti sekolah, belum lagi harus ini, belum harus kerja, belum harus apa, nanti udah dewasanya anaknya banyak tuntutan lagi dari orang luar kayak gitu. Itu menurut gue lu ngerasa lu nggak bisa? Bukan nggak bisa, cuman kalau gue akan meminimalisir masalah-masalah itu. Jadi ibaratnya kayak gue udah cukup ada banyak masalah, mau nikah mau enggak, mau punya anak mau enggak, memang ada masalah. Tapi kenapa nggak kita eliminasi aja nih beberapa masalah-masalah yang lain yang mungkin akan muncul nantinya kalau gue punya anak gitu. Jadi kayak meminimalisir itu aja. Oke, misalnya untuk ya paling dikata-katain lah sama orang gitu dalam waktu beberapa tahun. Misalnya dalam waktu 2 tahun gue dihujat, misalnya jadi kontroversi, oh kenapa sih Rina begini, wah pemikirannya aneh nih, wah atau apa gimana. Ya paling berapa tahun kan that's your life. Iya, cuman maksudnya kalau gue
memaksakan diri gue karena nggak enak nih, takutnya Sama orang, dipikirnya gue nanti wah mikirnya aneh, wah nanti takutnya dipikirnya wah si Rina mah masa mikirnya gitu, wah melawan norma misalnya atau melawan adat budaya atau apa. Gue akan selamanya berpura-pura terus gitu, gue akan selamanya menyiksa diri gue Karena itu bukan lu ya? Iya, untuk mengikuti apa yang jadi hidup gue jadi didikte sama lingkungan sosial gitu. Nah, gue nggak mau. Kenapa gue punya kebebasan untuk mencintai diri gue dong gitu. You have free will as a human, dan setiap orang kan berhak untuk bisa memutuskan apa yang terbaik buat hidupnya. Iya. Tapi punya kerinduan nggak untuk menjadi seorang ibu? 5 tahun yang lalu mungkin pola pikir gue di situ. Ya. Tapi karena ya itulah setiap peristiwa, setiap momen akhirnya mengubah pola pikir gue. Pada saat pola pikir gue berubah, kehendak gue pun jadi berubah gitu. Jadi keinginannya, bayangan gue ke depan akan seperti apa itu jadi berubah. Gue nggak tahu nih kalau misalnya besok lusa ternyata berubah. Akhirnya gue berubah nih. Kayaknya kita bisa yang nggak tahu kan nanti yang ke depan kejadiannya kayak gimana nggak tahu. Cuman hari sebelum ini, terjadi hari ini kita udah pikirin dulu nanti ke depannya akan gimana. Jadi hari ini gitu. kamu sendiri ngerasa I'm okay, tidak ada kerinduan untuk being like motherhood and stuff. You're okay gitu, Rin? Iya, kita oke karena memang pola pikirnya udah di situ gitu. And your husband juga sih gimana? Karena komunikasi kitanya bagus. Guanya juga bisa menjelaskan dan dianya bisa mendengarkan. Akhirnya kita punya kesepakatan yang sama gitu. Nah, kalau misalnya enggak, kan hal ini yang gini-gini yang bakalan jadi masalah kan gitu. Tapi akhirnya gue jelaskan bahwa kondisinya kita begini, gimana nih gitu. Kita cerita banyak dan akhirnya dia pun mengerti tanpa mengeluh, tanpa menuntut, tanpa kan enak kan gitu maksudnya. Nah, kan enak kan, nggak jadi masalah kan gitu. Tapi awalnya Josie pengen punya keturunan berdua dari kamu. Nah, ini tuh dari awal udah gue obrolin justru. Dari awal tuh. Dari pacaran? Dari pacaran. Gue udah jelasin kondisi gue tuh begini ya. Kita kebiasaan gue begini. Gen gue tuh begini nih. Nah, kita cerita dulu nih. Nah, nanti kalau suatu saat ini begini, pokoknya diceritain dulu, detil-detil dulu, kita diskusi dulu. Jadi sebelum nikah itu kita udah obrolin dulu itunya gitu. Jadi biar pada saat, karena kan gue udah nggak mau kayak yang udah-udah dong. Itu justru yang jadi gue harus mengubah cara komunikasi gue nih gitu. Gue harus mengubah kebiasaan gue nih. Jadi guanya yang harus mengubah diri guenya sendiri gitu. Wow. Rin, tapi satu hal yang gue impress about you adalah karena gue selalu percaya bahwa setiap orang tuh berbeda. Lo tuh tidak pernah takut untuk berbeda. Right? Dari misalnya lo, dari zaman dulu Rin gitu, kalau lo punya pemikiran apapun gitu yang lo share di Instagram, tidak takut untuk pada saat netizen misalnya gitu bilang, kok kalau aneh banget sih pemikiran lo tuh begini apa segala macam. You never afraid of being different dan tidak berusaha untuk fit in dengan majority. Kayaknya yang gue dapat gambaran adalah lo seperti benar nggak sih, Rin? Iya, dari banyak hal gitu. Sebenarnya sih bukan takut untuk bukan gue merasa tidak takut untuk berbeda, karena gue sendiri merasa bukan guanya yang berbeda. Mungkin karena memang kebiasaannya kita dari dulu begitu. Jadi kalau mendengar sesuatu yang dirasa asing, nggak sesuai sama kita akan nyalahin itu gitu. Kita akan menganggap itu nggak boleh harusnya. Apalagi kalau minoritas. Kayak gitu kan. Cuman kan sebenarnya karena gue menyadari ya itu karena memang udah bentukannya kayak bentukan peradaban aja gitu. Dari bertahun-tahun bentukannya udah jadi kayak gitu. Karena guanya udah menyadari hal ini gitu, menyadari bahwa ya manusia itu terbentuk dari peradaban itu sendiri. Jadi kayak kalaupun gue misalnya dianggap aneh lah, ya aneh itu kan karena menurut lu, karena lu tidak terbiasa mendengarkan ini gitu. Nah, kadang-kadang gini, kalau misalnya yang ngomong hal ini gue misalnya, itu akan dianggap aneh karena image gue pelawak. Terus misalnya lu biasanya hahihi di TV. Tapi begitu yang ngomongnya orang lain yang mereka anggap ini orang pintar, orangnya berpendidikan, orangnya buah gimana, dipercaya padahal yang diomongin sama. Karena lo lawak tiba-tiba lo ngomong itu beda nih gitu ya. Itu ada ekspektasi maksudnya. dari profesi lo juga ternyata. Kayak gitu. Jadi kayak ada diskriminasi profesi kah atau diskriminasi pendidikan kah atau diskriminasi apa nih gitu. Ini juga akan mengundang pasti kontroversi dari banyak orang. Pasti lo juga menyadari itu. Iya kan, kontroversi itu munculnya ketika apa yang kita lihat
tidak Sama. kita setujui. Ya. Padahal harapan gue tuh yang gue biasa lihat di keluarga gue, di lingkungan gue, di TV, dimanapun, di sosial media, dimanapun. Ya orang memang harusnya nikah, harus punya anak. Kok tiba-tiba ada yang ngomong gini sih gitu. Jadi kayak merasa terganggu gitu. Peradaban ini tuh seperti terganggu gitu. Oke, kita masuk ke segmen Dromi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nyanyi atau lawak? Dua-duanya. Dua-duanya. If you really have to choose, nyanyi atau lawak? Nggak ada yang dipilih Masa? harus. Jadi emang Nggak bener-bener bisa nyatu. itu satu kesatuan itu. Tidak Tadi bisa. lawak sambil nyanyi juga ya. Bungkam atau klarifikasi? Lebih banyak bungkam sih. Bungkam? Iya. Berarti kalau lo angkat bicara, wah lebih sensasional lagi, lebih wow, on Azizel kaget pasti hari ini ya. Takutnya pada nggak siap nerima. Serangan jantung saya. Aci Resti atau Arafah? Wah Lebih yang dua-duanya. mana? Gimana ya? Ada satu bot dan lo hanya bisa menyelamatkan Aci atau Arafah. Siapa yang akan lo ajak ke bot lo? Wah Siapa yang kesian akan lo- amat sih, mereka harus ada yang diselamatkan dan Siapa yang akan sehingga lo tendang ke laut? Iya. yang akan gue tendang ke laut, Aci dah. Aci dah. Berdebat tanpa solusi, Rin. Ya kayak debat kusir atau diselingkuhin. Mending diselingkuhin. Oh lo tuh kesel ya kalau ngeliat yang kayak debat-debat alot nggak ada. Kayak buat apa? Buat Iya, apa iya. lu debat-debat sama yang nggak ngerti, buat apa? Right, dinner romantis atau backpack traveling? Backpack traveling. Backpack traveling. Oke. LDR atau serumah tapi jarang ketemu? Serumah tapi jarang ketemu. Iya. Ya maksudnya serumah tapi ngobrol juga enggak, ketemu juga enggak. Ya cuma pulang ya pulang gitu doang. Oh dua-duanya oke-oke aja sih. Tidak Lo lihat nih, masalah. lo lihat nih perempuan. Ya oke-oke aja sih. Impersonate Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial kita, atau Ibu Iriana, istri dari Pak Jokowi? Yang paling punya ciri khas itu yang lebih muda, Bu Risma. Bu Risma. Cemas karena rumah berantakan atau cemas karena Josie nggak angkat telepon? Cemas karena rumah berantakan. Lo lebih percaya dengan Josie ya daripada kalau rumah berantakan lo OCD lo Gue lebih kambuh. gue Lo lebih tidak percaya. dengan respon lo sendiri ya. Yes, gue lebih percaya sama Iya. laki gue. Marah membentak atau marah dengan menangis? Marah nangis, gue nggak pernah bentak. Oh, lebih ke nangis anaknya. Berbohong agar suami nggak tersinggung atau jujur tapi pasti suami baper? Jujur pasti suami baper. Yang penting jujur dulu. Diucapin I love you atau surprise tiada henti? Surprise tiada henti. Aku suka kejutan. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke Rin, selesai gambarnya. Oh, udah. Right. Cuma Sudah. setengah. Setengah saja. Kita lihat gambar Rina Nose sayang ya. Kita lihat bagaimana gambarnya sangat berbeda dengan gambar-gambar sebelumnya. Beberapa kali gue bilang nih, Madam Melanie Ricardo selalu bilang, kalau madep depan tuh sepertinya lo tuh memang orangnya gamblang, apa adanya, berani. Sedangkan kalau dari samping lo tuh hanya menunjukkan sisi yang lo ingin orang lain kenal melalui diri lo gitu. Sedangkan lo tuh apa adanya banget ya, you like me or okay, you don't like me, ya udah it's your problem gitu. Tapi Anda lihat dari matanya, matanya besar sayang. Rina Nose adalah gambaran orang yang tidak pernah berhenti ingin belajar. Dan juga bibirnya kecil, kenapa? Karena Rina tuh sebetulnya banyak hal yang pengen diutarakan tapi dia bungkam sendiri. Karena dia tuh dalam hati gini, kalau gue bongkar, kalau gue tuh terlalu mengutarakan apa yang menurut gue benar, geger dunia persilatan. Lihat dia sayangnya. Dan kenapa hanya setengah? Karena hanya setengah dari dirinya Rina yang pengen digambarkan kepada dunia. Atau hanya dari setengah dari seorang Rina Nose yang dia tampakkan kepada netizen. Setengahnya lagi biar hanya dirinya dan kesunyiannya aja yang mengenali. Anda gaul sama dukun siapa nih? Kok pintar sekali. Dan satu lagi, lihat alisnya. Tuh, alisnya dibikin serat-serat segala macam. Rina tuh nyeni banget anaknya. Bisa aja bikin alis seret-seret, bisa dong. Dia tuh bener-bener nyeni banget, detail, cenah, ya kan? Dan orangnya sangat hal kecil, hal perintilan tuh diperhatikan untuk seorang Rina Nose. Bagaimana menurut Anda? Begitulah kira-kira menurut Madam Melanie Ricardo ya. Bagus. Oh ini bukan mata Najwa ya, mata Melanie Ricardo ya. Tapi it's always a pleasure, selalu menyenangkan untuk bisa melihat perspektif dari seorang Rina Nose yang selalu ngagetin ya kadang-kadang. Tapi something that I like from her adalah dia berani untuk ya emang ini gue. You like me it's good, you don't like me ya udah it's okay. Yes, gitu. Itu adalah Rina. yes. Dan yang gue harapkan adalah stay true to your color karena itu membuat seorang Rina Nose berbeda gitu. Karena kalau semua warna sama juga kayaknya hidup agak membosankan, Yes. right? Akan memberikan challenge untuk Rina untuk impersonate
impersonate 5 nama artis Lah secara masih, random- gue pikir Yes. udah kelar. Secara random akan gue sebutkan. Pendek-pendek aja Rin, oke? Yang pertama adalah Aku ganti sampo lain. Nyanyi nih. Nyanyi ya, boleh nyanyinya ya. boleh. Nyanyinya ya. Melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi, terlelap dalam lautan emosi. Oh iya. Yang Yang kedua, yang baru-baru nih Rin. Yang kedua, siapa yang lagi lo pelajarin? yang lagi gue impersonate-nya? pelajarin impersonate itu Celine Iya. Dion. Celine Dion, wow. Oke. Whispers in morning, never each move you make. Kata-katanya apa ya, gue lupa. Apa ya kata-katanya gue? Tapi itu udah dapet. Oh yang baru-baru tuh ini nih. Dapet banget bangke malu Rin. Titi DJ, gue baru Titi, DJ. Bu Titi. Buti. Bu Titi apa sih ininya? Coba. Iya, Bu Titi. Dikan kalau nyanyi kan Iya. Kan. Begitu banyak yang ada di hati menanti terkuat. Mulutnya dibuka. Iya gitu kan kalau nyanyi gitu. Artikulasi ya, say. Tepuk tangan untuk Rina Nose, guys. Thank you, Rin. Sama-sama, Sehat selalu, Kamel. panjang umur, bahagia selalu sama Yes. Josie ya. Terima Thank kasih you. apapun pilihan kamu, that's you. That's who you are. Dan ya itu membuat Rina Nose menjadi unik dan juga berbeda. Thank you so much for watching, guys. Mudah-mudahan selalu ada hal baik yang bisa diambil dari obrolan aku bersama dengan Rina. Yang cocok diambil, yang nggak cocok, it's okay. Because everybody is different, right? Yes. Kita ketemu lagi next vlog di kamar comel berikutnya. God bless you everybody. Mwah. Bye.